Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jangan lupa ngopi, ngolah pikir, sama-sama kita selalu berbagi edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritual, khususnya buat teman-teman yang sudah support, sudah like, subscribe, dan share video-video di channel ini. Semuanya tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, dan selalu dalam keberkahan dari Tuhan dan alam semesta. Untuk tema yang saya ambil malam ini adalah khusus buat teman-teman yang memiliki hutang. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi, bahwa saya dulu juga pernah yang namanya memiliki hutang, bukan sedikit, juga ratusan juta. Kita ndak usah pakai bla 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 inilah, kita ndak usah goib lah. Coba kita renungkan, kita kaji secara logis, agar apa? Ya agar ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita ndak usah berharap yang namanya pesugihan kayak uang goib, kayak dana ini, kayak dana itu, kayak harus pakai minyak inilah, amalan inilah, rapalan inilah, ndak usah. Kita bahas secara logis, secara real. Dulu saya pernah punya hutang, banyak sekali, dan tentunya itu akan membuat keresahan pada diri kita. Saya yakin orang punya hutang itu resah hatinya, resah tidak bisa bayar, resah dicaci maki orang, dan dalam benaknya itu selalu ketakutan. Itu pasti, karena saya pernah merasakan. Nah, dulu di saat saya mengejar sesuatu, memburu sesuatu agar hutang saya cepat lunas, di situ malah saya tidak lunas-lunas. Terkadang sampai kita itu hutang orang lagi untuk menutup hutang kita lagi. Semakin dilakukan, semakin banyak hutang kita, bukan semakin berkurang. Nah, di sini saya mau inginkan itu, kita dari sedikit-sedikit kita bisa melunasi hutang kita. Jadi dulu di saat hutang saya sudah luar biasa dulu. Luar biasa sekali. Hinaan, cacian, makian itu wis pokoknya sip. Sampai saya ke luar negeri bekerja di sana untuk membayarnya. Saya buru lagi, ini harus segera ini. Pakai ini, pakai itu, pakai. Kenyataannya no. Di sini saya percaya sesuatu yang kita kejar, justru dianya tidak akan kita tangkap. Sesuatu yang kita buru, itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Dari banyaknya hutang yang saya miliki, saya di situ berhenti. Saya di situ diam. Saya di situ benar-benar merenungi
tentang perjalanan saya sampai saya mempunyai hutang waktu itu kurang lebih hampir 700 juta saya punya hutang. Kondisi nol, bukan nol lagi, min. Dari situ saya mengkaji diri saya, mengkaji apa keahlian diri saya, apa potensi dalam diri saya yang harus bisa saya kembangkan sehingga nanti ada hasilnya bisa untuk membayar hutang-hutang tersebut. Pertama yang saya lakukan memang perjalanan hidup saya pontang-panting gini, mungkin saya kurang menghargai yang namanya kedua orang tua saya. Di situ saya mulai dari kedua orang tua saya. Saya sungkem di situ, saya minta maaf, saya minta restunya, saya minta doanya. Di sisi lain saya mulai tertarik kepada leluhur-leluhur saya, tentang ajaran-ajaran leluhur-leluhur saya. Di situ saya mendapatkan motivasi, kakek saya dulu tidak punya hutang, bahkan bisa meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Nah, kenapa saya kok banyak hutang? Di situ jadi satu motivasi yang luar biasa pada diri saya waktu itu. Dan yang ketiga, saya mulai menstop semua hutang saya. Jadi saya tidak mau hutang orang untuk menutup hutang lagi. Saya sudah stop. Walaupun dihina, walau dicaci, walaupun diejek, walau mau diludahi, mau apa, saya siap. Akhirnya, karena saya mendalami spiritual waktu itu, maka saya membuat karya dari spiritual saya. Waktu itu saya pengobatan. Nah, jenengan bisa memunculkan mungkin usaha jenengan dengan dagang, dengan apa. Semampu jenengan, tidak usah dipaksakan, semampu jenengan. Nah, di saat ada hasilnya, di situ sampai cicilkan ke hutang jenengan. Mungkin 100.000 gitu, yang 50 untuk mencicil hutang kita, yang 50 untuk makan dan keluarga kita. Pelan. Itu saya dulu 1 tahun selesai. 1 tahun saya selesai. Nah, saya juga mengambil pembelajaran ataupun ajaran dari leluhur saya, yaitu tentang sebuah pendaringan dan juga sesaji. Di situ saya memahami sesaji bahwa itu ungkapan rasa syukur kita kepada 4 unsur alam. Nah, di situ saya lakukan setiap malam Jumat. Memang saya lakukan itu. Saya yakini sebagai rasa syukur saya kepada alam, bukan memberi jin, memberi setan, memberi ini, tidak ada. Nah, di situ mulai terbuka rezeki-rezeki saya. Dan akhirnya karena kemampuan saya di bidang spiritual, ya sampai sekarang ini saya pegang di bidang spiritual, tidak berubah-ubah. Saya juga tidak pengen jadi pengusaha, sudah tidak pengen jadi ahli politik, juga tidak pengen jadi yang lainnya. Saya fokus tetap jadi spiritual. Nah, justru itu bisa melunasi hutang-hutang saya yang dulu sangat luar biasa. Nah, ini cuma sekedar pengalaman perjalanan hidup yang pernah saya alami, saya ceritakan ke jenengan. Nah, di sini motivasinya, di saat panjenengan sudah terlalu banyak beban hutang yang sampean bawa,
Jangan bingung dulu. Jangan sedih dulu, jangan susah dulu, jangan mengeluh dulu. Tapi kembalilah ke dirimu sendiri. Resapi, kaji, pahami tentang konsepmu selama ini yang di saat kenyataannya kamu banyak utang, berarti manajemen perjalanan hidupmu itu salah. Nah, di situ mulailah sampean gali, sampean perbaiki sedikit-sedikit. Apa yang bisa kamu usahakan, kamu usahakan. Walaupun hasilnya 1.000 rupiah pun, kamu harus konsisten dengan usahamu itu. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur tentang hidupmu. Bisa kalau ajaran Jawa dengan memberi sesaji kepada alam, ataupun kita dengan ajaran kita mungkin dengan memberi kepada yang lainnya lewat sedekah atau apa, monggo silakan. Tidak harus berapa, tidak harus banyak, semampu kita. Namanya orang memberi itu kita ada sisa. Kita ada sisa, kita berikan. Dan selalu motivasi diri panjenengan. Jangan mudah mengeluh. Selama kamu masih punya usaha, selama kamu punya tenaga, selama kamu masih enak makan, masih bisa berkeringat, masih bisa berpikir, masih bisa bergerak, tidak ada yang tidak mustahil. Semua tidak mustahil, semua bisa kamu dapatkan apabila kamu menghendakinya. Jangan baru punya masalah sedikit, akhirnya sampai terbawa. Pesugihan aja sini. Penarikan uang kowe. Penarikan ini sampai jelebut. Malah hancur sampai. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Ini tak bawa ke juru kuncinya Laut Kidul biar dimintakan harta. Ya nggak bisa toh Pak. Laut Kidul nggak ada juru kuncinya. Masa laut ada juru kuncinya? Nggak ada, logika aja lah, nggak ada. Ini orang terdekat dengan Ratu Kidul katanya bisa menyampaikan ini bla bla, itu jelas pembodohan. Itu jelas pembodohan. Nah kok pembodohan Kang? Yuli sampai lihat aja orangnya yang deket itu sekaya apa, hidupnya bagaimana, apakah dia sudah bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kalau sudah kayanya luar biasa, sampan boleh percaya. Kalau masih pagi sore aja pas-pasan, berarti ya belum deket, dia sendiri berarti masih bingung. Itu real. Jangan terlena sampai harus beli ini, minyaknya sekian puluh juta. Jadi kita itu sudah bingung uang, tambah bingung lagi nanti. Nah, orang-orang yang terkadang bingung ini banyak yang memanfaatkan. Makanya sampai harus kembali ke pola pikir sampai yang benar. Seberapa besar hutangmu itu asalnya dari dirimu sendiri. Kamu tahu sumbernya, kamu tahu kesalahannya, kajilah kembali, perbaiki. Yang memperbaiki siapa? Ya dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu. Apalagi Ratu Kidul, Ratu Lor, Ratu Etan, Ratu Kulon, tidak bisa. Mau sampai pakai amalan lah, mantra ya, mau puasa ya. Puasanya ya menahan diri aja, ndak boros-boros amat.
disimpan. Untuk apa? Oh, tahu saya masih banyak utang, ya untuk bayar utang. Nggak ada utang itu tahu-tahu duduk diam lunas, nggak ada. Terus nggak mau jin itu melunasi utangmu, dia ndak utang masalahnya. Jadi berpikirlah secara jernih. Berpikirlah secara jernih. Kalau memang sampai dijanjikan oleh seseorang bisa mendatangkan uang, suruh datangkan dulu. Kalau nanti sudah, oh kamu harus pakai ini, mending pergi aja. Kalau dia memang bisa, suruh datangkan dulu. Terus sampean minta, kan dia enggak punya uangnya. Coba saya bawanya, ini saya ada angsuran, coba tak bawanya dulu. Harus itu cara menguji orang-orang gitu, enak gitu. Agar apa sih? Banyak orang itu ya sudah susah dimanfaatkan. Meditasi kekayaan loh, meditasi mendatangkan kekayaan itu. Ya enggak ada. Meditasi itu mendatangkan kesadaran. Sadar kalau sampean tuh punya hutang. Kalau punya hutang, kalau kerja ya disimpan untuk bayar hutangnya. Jangan kerja mati-matian dapat gaji terus poya-poya. Punya uang dikit lari karaokean. Susah. Hutangnya terus nggak dipikir. Nah itu pernapasan menarik uang, nggak ada pernapasan tuh menarik uang. Tapi kalau sampai bernapas pasti bisa dapat uang. Kalau sudah nggak bernapas nggak bisa. Jadi jangan mau diarahkan orang-orang paling untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Kalau ingin belajar meditasi, itu meditasi untuk kesadaran diri. Meditasi kembali ke kemurnian diri. Agar kamu sadar kamu sebagai manusia banyak kebutuhan yang harus kamu cukupi. Walaupun kamu tidak butuh, anak istrimu ya butuh. Orang-orang di sekelilingmu juga butuh. Hidup itu kan bukan dirimu saja. Kamu bisa hidup karena ada yang lainnya. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Kan bukan untuk dirimu sendiri. Nah itu harus kita benar-benar kita kaji. Jadi kalau sampai punya hutang, kembali motivasi dirimu. Karena itu adalah penyakit dari dirimu sendiri. Awalnya dari dirimu sendiri. Jangan ngedon. Nggak ada orang hidup itu nggak punya hutang. Kok bisa Kang Bro? Bisa. Karena kita lahir tenger nggak bisa apa-apa cuma nangis. Bisa sebesar ini kita punya hutang ke orang tua kita. Hutang budi namanya. Itu nggak bisa sampai bayar malah. Sampai mau bayar pakai apa? Nggak mungkin karena hidup kita itu nggak enak. Itu kita yang kurang menyadari itu kepada kedua orang tua kita. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Ayolah. Hidup itu minimal makmur lah. Kalau sudah makmur, baru belajar sakti. Kalau belum makmur belajar sakti, nanti kalahnya sama istri waktu minta beras. Loh beneran ini, orang sakti itu kalau kena angsuran susah. Akhirnya melakukan berbagai macam cara agar punya uang. Yang penting dapat untuk bayar angsuran. Loh itu serius. Tapi kalau sudah makmur dulu, nolong orang ya enak. Belajar ya enak. Serah mikir, enggak mikir berasnya habis, istrinya enggak bisa belanja, enggak mikir. Kalau masih nyari-nyari, jangan jadi spiritual. Loh Kang Tro itu pembelajaran yang bayar masalahnya saya sadar istri saya butuh beras. Nah, kalau saya tidak sadar ya ikhlas kabeh wis pokoknya gratis. Ya susah itu.
Saya itu celak orang enggak apa-apa, sampean ilmu jual belikan. Oh, punya saya ilmu, kalau punya tanah ya tak jual beli tanah. Ya punya ilmu ya. Nyatanya orang nguli aja itu ilmu yang dijual. Kalau enggak punya ilmunya nguli, enggak bisa nguli. Kalau enggak punya ilmunya jadi karyawan enggak bisa. Untuk jadi karyawan harus S1, itu kan juga ilmu. Nah, itu sama harus sadar itu. Jangan asal berbicara. Gitu. Angtro mau nanya gimana caranya jual tanah biar cepat laku. Promosikan saja. Terus ditulisi tanah dijual. Nanti kalau ada yang nawar ya mintanya jangan tinggi-tinggi. Disesuaikan. Kan gitu. Apalagi tanah warisan, masalahnya ndak punya aja. Asalnya ndak punya kalau dibeli orang ya syukur. Nah, makanya kalau panjenengan ayolah kita masalah hutang itu adalah masalah yang riskan yang membuat bingung banyak orang. Saya sendiri masalahnya pernah mengalami hal tersebut. Jadi kembali tenang. Kembali ke dirimu, kaji yang baik tentang perjalanan hidupmu, apa yang salah sehingga kamu mempunyai banyak utang. Itu pasti ada yang salah, tidak mungkin tidak. Usahamu hancur itu jangan nyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Konsepmu pasti salah. Hidupmu tidak karu-karuan, jangan nyalahin orang, salahkan dirimu sendiri. Berarti kamu teledor dalam hidupmu. Belajar kembali ke diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Tidak usah berharap banyak, sedikit demi sedikit. Tidak usah jadi baik lah. Yang penting bagus, semakin bagus, semakin bagus. Salam rahayu Kang Tro, saya baru ketemu channelnya. Mau nanya, saat meditasi ketenangan, tenang itu kondisi tidak adanya pikiran dan rasa atau tidak terpengaruh oleh pikiran dan rasa. Loh, kalau tenang itu kan tetap mikir. Contoh sampai masuk hutan, tenang enggak? Tenang Kang, enak. Sampai mikir ya tetap mikir. Sampai ngomong tenang itu kan pakai rasa. Perasaanmu senang, tenang kan gitu. Kok tidak terpengaruh gimana? Saya suwung Kang Tro, ndak ada apa-apa. Ya ada apa-apa, nyatanya ada jenengan. Sampai ngomong tidak apa-apa, tidak ada apa-apa itu sama sudah mikir berarti, nggak suwung. Izin tanya Kang Tro, setelah kembali kesadaran diri, bagaimana kunci agar sampai ke kesadaran ilahi atau manunggali kaula Gusti? Lah iku lho terpenting. Ragamu itu dari apa? Yang membentuk ragamu itu dari saripati apa? Tanah, air, angin, udara, api. Yang membentuk di situ di mana? Di kandungan orang tua. Terus yang menghidupi kamu selama ini apa? Ya tanah, air, angin, api. Unsurmu dari itu menjadi dirimu, pancernya yang menghidupi kamu yaitu kamu mati nanti kembalinya juga ke situ. Masa kamu tidak sadar kemana kamu manunggalmu itu, masa tidak sadar? Berarti ya susah kalau nggak sadar. Kamu bisa makan dari saripati tanah. Kamu haus pakai air. Tidak ada air mati kan? Bener itu. Ya ada angin mati. Makanya 4
unsur ini hilang salah satu, mati kan. Sedulur papat, limo pancar, pancarnya ada diri kita. Nah, untuk melunasi hutangmu, kamu pakainya sedulur papat ini. Apa yang mau kamu suruh membantumu? Tanah, kamu olahlah agar menghasilkan hasilnya untuk bayar hutangmu. Kalau malas Kang Trong, olah jual, cepet lagi itu nanti. Pengen dari air Kang Trong, air ya dibuat es, berjalan. Wis batu kayak siapa? Dari angin Kang Tro ya tambel ban bisa. Banyak toh. Nah, itu sebenarnya kamu memakai 4 unsur ini. Dalam konsep hidupmu seperti apapun kamu itu memakai ini. Kita tidak menyadarinya itu. Makanya leluhur kita sampai membuat sebuah konsep sesaji itu sebenarnya menghargai 4 unsur alam ini. Dia menghargai, menghormati, berterima kasih ke situ. Bukan memuja jin. Jin itu tidak butuh sajen. Jin itu tidak makan sajen. Yang makan sajen itu yuk kita itu. Nyatanya kita itu kalau sesajinya tidak full, bingung. Contoh, ada nasi nggak ada lauknya, bingung. Ada nasi, ada lauk, nggak ada airnya, bingung. Satu hari nggak ada panas, ya bingung. Yang butuh sajen itu kita, bukan jin. Jin nggak butuh apa-apa. Itu kalau sampai pengen sadar konsep manunggal. Lah manunggal sendiri itu di saat kamu saling membutuhkan, saling menghidupi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di antara manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, api, angin, saling, itu namanya manunggal. Contohnya ya sampai itu contoh manunggalnya. Jadinya raga manusia itu manunggalnya antara air dan tanah. Walaupun yang membentuk itu pabriknya adalah kandungan ibu kita. Makanya ada ibu kandung, ibu bumi, ibu jiwa kita. Ibumu, ibumu, bapakmu. Ya kita wajib menghargai ibu bumi kita, ibu pertiwi kita. Harus itu. Kita sadar, kita harus menghormati tanah kelahiran kita sendiri. Karena kita lahir dari situ, Saripatinya situ. Kita juga harus menghormati ibu kandung kita yang melahirkan raga kita, yang membentuk raga kita. Kita juga harus menghormati namanya ibu jiwa kita, pengetahuan kita dari para leluhur kita dulu yang membuat konsep-konsep hidup ini, buat sejarah-sejarah itu. Nah, roh itu adalah pengetahuan. Karena orang hidup itu kalau nggak punya pengetahuan hanya hidup-hidupan. Kayak hewan. Hidup-hidupan saja. Dan tidak punya kejiwaan. Tidak punya tata krama. Tidak punya rasa. Apa benar Kang Tro ayam cemani bisa sebagai syarat ritual pesugihan sedangkan harga ayam cemani asli bisa sampai puluhan? Enggak lah. Ya karena itu ada ya biar ada harga jualnya. Zaman sadar itu. Ya kalau ayam cemani itu bisa untuk tuh, yang punya itu harusnya lebih kaya daripada yang membeli. Katanya ya enggak. Itu namanya konsep sugesti. Kalau kamu pakai ini nanti kamu bisa ini, kalau kamu datang ke Gunung Kawi kamu bisa ini, kalau kamu ke Parangkusumo kamu bisa ini, itu kan sugestimu. Kalau kamu percaya ya jadi, kalau tidak percaya ya tidak jadi. Itu aja kalau saya menyikapinya.
Makanya jangan mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang sebenarnya belum sampai ketahui. Susah sampai. Apalagi yang punya hutang-hutang. Kebanyakan semakin terpuruk karena apa? Mengikuti katanya penarian uang goib, katanya sugihan inilah, katanya inilah, itulah, malah semakin hancur. Semoga ini bermanfaat buat panjang. Kembali ke pola pikirmu yang benar. Lakukan semampu jenengan, sedikit demi sedikit. Lama-lama utang sampean akan lunas. Dan saya berharap semua yang hadir, yang menyimak video ini, tahun ini yang punya hutang berapapun bisa lunas, diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.